Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Sir Irwan dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah materi. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cerita fantasi. Bab 2 atau mencipta cerita fantasi. Nah, yang kita bahas pada video kali ini yaitu definisi, ciri-ciri, dan jenis cerita fantasi, unsur-unsur cerita fantasi, dan penceritaan kembali isi cerita fantasi. Nah, kita masuk ke materi yaitu definisi apa itu cerita fantasi. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang tahu tentang cerita fantasi? Oke, kalau ada yang belum tahu, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Nah, itu definisi cerita fantasi. Definisi cerita fantasi, gambaran atau peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Nah, itu maksudnya cerita fantasi, gambaran peristiwa. Nah, oke, kemudian ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama ada mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Nah, cerita fantasi mengandung itu. Apabila kalian mendapatkan sebuah cerita mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan, berarti itu adalah cerita fantasi. Oke, kemudian memiliki ide cerita. Kemudian menggunakan latar, lintas, ruang, dan waktu. Kemudian unik dan memiliki kesaktian. Nah, unik dan memiliki kesaktian di sini, tokohnya memiliki kesaktian seperti contohnya seperti Spider-Man, oke, atau Iron Man atau yang lain-lain. Nah, kemudian bersifat fiksi. Maksudnya bersifat fiksi, bersifat rekaan ya, yang tidak ada di dunia nyata atau tidak ada dalam cerita yang benar. Dia hanya bersifat fiksi, hanya bersifat rekaan. Kemudian percakapannya bahasa sehari-hari atau bahasa informal. Oke. Kita lanjut. Kemudian jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi yang pertama berdasarkan latar cerita, lintas ruang dan waktu, masa lampau. Nah, dia bercerita tentang di masa yang lampau. Kemudian latar waktu sezaman. Nah, latar waktu sezaman itu dia bisa berpindah waktu, bisa juga berpindah tempat. Itu maksudnya. Sama juga latar lintas waktu, futuristik atau masa akan datang. Futuristik itu masa akan datang ya. Lintas waktu seperti film Doraemon. Dia maksudnya dia bisa pergi masuk dari dalam laci meja, bisa ke masa yang akan datang, bisa juga ke masa lampau. Nah, itu kan hanya ada dalam sebuah cerita rekaan, tidak ada di dunia nyata ya. Oke. Kemudian berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Oke. Kemudian unsur-unsur cerita fantasi. Nah, unsur-unsur cerita fantasi di sini terbagi atas dua. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik terbagi lagi atas tema, amanat, latar, tokoh, dan penokohan, alur, konflik, sudut pandang. Nah, di sini ada tokoh dan penokohan berbeda ya. Kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu watak atau sifat dari tokoh tersebut dalam sebuah cerita. Nah, unsur intrinsik pengertiannya itu unsur yang mempengaruhi cerita itu dari dalam. Seperti apa? Cerita itu dari dalam. Dalam sebuah cerita itu ada tema, ada amanat, ada latar, ada tokoh dan watak tokoh, kemudian ada alur, ada konflik, dan ada sudut pandang. Itu maksudnya. Oke, kemudian tema di sini dalam cerita fantasi itu bersifat magic atau bersifat pahlawan, heroik. Oke, seperti yang kalian tonton biasa, ada Power Ranger, ada Spider-Man, ada Iron Man dan lain-lain teman-temannya. Nah, itu semua cerita fantasi yang
tidak ada di dunia nyata. Kemudian ada amanat. Nah, dalam sebuah cerita tersebut ada amanat yang disampaikan, amanat kebaikan-kebaikan. Oke? Paham ya? Kemudian ada latar. Nah, latar sini terbagi atas 3 bagian, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Nah, kalau latar tempat bermainnya para tokoh tersebut, di mana mereka beradegan seperti itu. Oke, kemudian latar suasana tersebut di mana tokoh tersebut mengalami suatu peristiwa, misalnya dia sedih atau dia senang atau dia gembira atau lagi menegangkan. Nah, lagi menegangkan itu seperti perkelahian antar tokoh baik dan tokoh jahat yang dimenangkan oleh tokoh baik. Nah, kemudian latar waktu. Nah, latar waktu di sini banyak ya. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, dan lain-lain. Nah, itu latar waktu. Kemudian tokoh di sini orangnya. Kemudian penokohan itu adalah watak dari tokoh tersebut atau sifat dari tokoh tersebut. Misalnya ada tokoh baik dan ada tokoh yang jahat. Kemudian ada alur. Nah, alur sebenarnya di sini terbagi atas 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, kalau alur maju dia bercerita dari masa lampau ke masa yang akan datang. Kalau alur mundur dia bercerita awal cerita itu dari masa depan, kemudian dia membayangkan kisah-kisah yang masa lampau. Nah, itu alur mundur. Nah, kalau alur campuran itu digabungkan antara alur maju dan alur mundur. Tergantung penceritaan dari mana dulu. Oke. Kemudian ada konflik. Nah, konflik di sini pertikaian ya. Nah, konflik di sini bukan hanya pertikaian, bisa saja konflik batin atau konflik resah, gelisah yang dihadapi oleh tokoh. Misalnya kalau cerita fantasi tentang yang bertemakan tentang horor atau setan-setan. Nah, disitulah konflik yang terjadi yang dirasakan oleh tokoh. Misalnya dia merasa takut, merasa tegang. Kan banyak kan film setan-setan sekarang. Nah, itu semua cerita fantasi yang tidak ada di dunia nyata. Oke, kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Nah, sudut pandang ada 4. Ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, ada sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku utama, dan sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku sampingan. Nah, kita jelaskan dulu ya. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Nah, di sini pengarang menempatkan dirinya sebagai pengarang, dan pengarang masuk dalam cerita tersebut yang menjadi tokoh utama dengan menggunakan kata aku atau saya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Nah, kemudian pengarang di sini juga menulis sebuah cerita dan pengarang ikut dalam cerita tersebut. Pengarang menggunakan kata aku atau saya yang menjadi tokoh utama, tapi pengarang tidak menjadi tokoh utama di sini. Dia hanya sebagai tokoh sampingan atau tokoh figuran, tapi tokoh utama adalah kata aku atau kata saya. Oke, kemudian sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku utama. Nah, di sini pengarang menempatkan dirinya hanya sebagai pengarang. Pengarang tidak ikut dalam cerita tersebut. Pengarang tidak ada dalam cerita tersebut, atau pengarang tidak masuk dalam cerita tersebut. Dia hanya sebagai pengarang, hanya sebagai penulis. Dia hanya sebagai penulis dalam cerita tersebut. Nah, pengarang mengganti kata aku atau saya itu dengan nama orang, misalnya Budi, Wati, dan lain-lain. Oke, nah menggunakan kata aku, menggunakan nama orang yang menggantikan kata aku dan saya itu sebagai tokoh utamanya. Oke, nah kemudian sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku sampingan, sama pengarang di sini menempatkan dirinya dia hanya sebagai penulis, sebuah cerita tersebut, dan kata aku atau saya diganti dengan nama orang tersebut. Itu bukan menjadi tokoh utama, tapi menjadi tokoh figuran. Tapi ada tokoh yang lain yang dia jadikan tokoh utama, teman dari nama orang tersebut. Ada orang lain yang menjadi tokoh utama, seperti itu. Sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku sampingan.
Nah, kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang mempengaruhi cerita itu dari luar. Oke, misalnya bahasa, latar belakang pengarang. Misalnya latar belakang pengarang, contoh seperti Harry Potter. Harry Potter itu diambil dari unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik cerita dari luar maksudnya dia menceritakan tentang kisah dirinya sendiri, cuman dibumbuhi dengan magic. Oke, dibumbuhi dengan magic, dibumbuhi dengan sebuah pertengkaran jadinya. Nah, seperti itu unsur ekstrinsik. Nah, kemudian unsur ekstrinsik juga cerita itu diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi semuanya mengandung nilai-nilai yang baik. Maksudnya nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial, nilai ekonomi, dan lain-lain. Oke, nilai yang paling banyak dalam cerita fantasi adalah nilai sosial dan nilai pendidikan. Oke, paham sampai sini ya? Kita lanjut materi berikutnya, yaitu penceritaan kembali isi cerita fantasi. Nah, penceritaan cerita fantasi itu ada dua bentuk. Ada lisan dan ada tulis. Jadi kalian bisa mencari cerita fantasi, kemudian kalian menceritakan kembali. Atau kalian menuliskan cerita fantasi melalui ide-ide kreatif yang kalian punya. Oke, yang kalian pernah nonton. Bisa juga diambil dari ide-idenya diambil dari kisah hidupnya kalian, tapi dibumbui dengan cerita-cerita keanehan, ada kemisteriusan di dalamnya. Oke? Nah, langkah-langkah untuk penyampaian cerita fantasi. Yang pertama, dalam bentuk lisan, yaitu membaca keseluruhan cerita fantasi. Catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi, catat peristiwa penting dalam cerita fantasi, dan catat latar cerita fantasi. Kemudian ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Kemudian perhatikan penampilan dan gerak tubuh. Perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan pelafalan. Kemudian ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup. Nah, itu secara lisan ya. Kalian seperti menceritakan kembali, bercerita tentang, misalnya secara lisan, contoh yang lebih simpel, yaitu misalnya ketika kalian bertemu dengan temannya kalian. Nah, sebelumnya kalian sudah menonton cerita fantasi, kemudian kalian ceritakan kembali cerita fantasi itu kepada teman-teman kalian. Oh, seperti ini loh cerita Spider-Man 2 misalnya. Begini. Nah, seperti itu. Oke? Kemudian dari penyampaian cerita fantasi dalam bentuk tulis atau tulisan. Baca cerita fantasi dengan seksama, kemudian tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Kemudian kembangkan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dalam kalimat sendiri. Nah, bedanya kalau kalian menggunakan secara lisan, tapi kalau tulis kalian tulis kembali cerita itu dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, dengan pemikiran kalian sendiri, tapi tidak keluar dari topik yang kalian pernah baca. Seperti itu ya, dalam menulis cerita fantasi. Oke? Nah, itulah materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dalam proses pembelajaran atau video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, itulah tadi pembahasan materi pada siang hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami materi yang terbahas hari ini. Oke. Nanti jangan lupa di-subscribe channel ini, like dan komen. Oke, terakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.